Mas Jimmy, kita lihat untuk pergerakan indeks harga saham gabungan pre-opening tadi juga sudah mulai merambat naik lagi nih. Anda melihat bagaimana proyeksi dari pergerakan indeks menjelang weekend nanti nih? Oke, saya melihat dari sisi pergerakan ya, nampaknya saat ini merespon bursa Amerika maupun global Asia seperti itu ya. Jadi kita ada mengalami kenaikan, namun saya melihat tentu kenaikan ini saya harap akan terus berlanjut tentunya seperti itu. Namun saya melihat tanda-tanda pergerakan dari IHSG secara teknikal nampaknya kurang mendukung seperti itu. Ada kecenderungan turun. Jadi saya harap IHSG pergerakan di sesi 1 ini nanti bisa berlanjut penguatannya di sesi kedua. Walaupun secara teknikal saya melihat ada kecenderungan untuk kembali nanti melemah di sesi kedua nanti, Mas Pras. Oke, berarti secara teknikal indeks masih akan melanjutkan pelemahan yang terjadi kemarin begitu Mas Jimmy. Anda melihat lebih kepada technical correction saja begitu dari pergerakan indeks atau memang ada hal secara global ataupun fundamental yang mempengaruhi indeks masih berada di zona merah kalau Anda katakan tadi peluangnya masih ada? Ya, saya melihat lebih ke arah technical analysis saja ya, bahwa kecenderungannya akan turun. Kalau secara fundamental seperti itu, saya memiliki keyakinan dan optimisme bahwa di tengah kita mulai recovery ekonomi seperti itu ya. Saya pikir saya tidak bisa menyampaikan bahwa IHSG kemudian perlu atau turun bisa lebih dalam lagi seperti itu. Jadi saya masih melihat sebagai technical correction dengan catatan seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya Mas Pras ya, semoga tentunya jangan sampai ada gelombang yang berikutnya. Bahkan saya saja sudah lupa tidak menghitung wave keberapa gitu ya dari COVID seperti itu terkait dengan Natal dan Tahun Baru nanti. Jadi tentunya semoga kita masih tetap mengikuti protokol kesehatan lah seperti itu. Yes, memang kalau kita bicara mengenai Omikron ini sampai detik ini pun masih menjadi concern juga dari pemerintah yang sudah mengeluarkan beragam kebijakan, baik himbauan untuk pelarangan pergi ke luar negeri, aktivitas kita yang juga semakin diperketat begitu dengan protokol kesehatan yang juga ini harus kembali lagi kepada tingkat kedisiplinan masyarakat begitu Mas Jimmy. Tapi kalau kita lihat kondisi ini, range pergerakan IHSG hari ini akan kemana ini Mas Jimmy? Oke, untuk range pergerakan IHSG ya, nampaknya akan berada di dua level psikologis 6.500 dengan 6.600. Kalau memang IHSG masih mampu atau kuat untuk melanjutkan kenaikannya, tentunya akan mencoba untuk menguji level psikologis 6.600. Namun kalau tidak kuat, tentunya kembali ke level psikologis 6.500, Mas Pras. Oh, berarti range-nya memang di level-level tersebut ya, 6.500 sampai dengan 6.600. Nah, melihat biasanya kan akhir tahun kita tahu ada window dressing, kemudian Anda melihat ini tidak terlalu berdampak terhadap market atau bagaimana? Atau Anda optimis tidak sampai dengan 6.700 untuk IHSG-nya? Oke, dengan 1 minggu tersisa ya, Mas Pras ya, nampaknya saya cukup normal, maksud saya cukup normal untuk mengatakan di level penutupan misalnya nanti akan di level 6.700 seperti itu ya. Ketika saya mengatakan normal, artinya tentunya tidak terlalu optimis, juga tidak terlalu pesimis seperti itu. Jadi kita melihat moderat saja begitu ya. Moderat saja. Baik. Dan mungkin akan saya sampaikan dulu beberapa data terkait dengan opening market tadi, Mas Jimmy dan juga pemirsa. Data selengkapnya bisa Anda saksikan juga update dari pergerakan bursa. Jakarta Islamic Index juga masih mengiringi penguatan dari IHSG, naik 0,3%. Demikian juga dengan LQ45 juga naik sekitar 0,45%. Adapun top gainers pagi hari ini ada Arto yang baru saja kita ulas dan masuk dalam deretan top gainers ini Mas Jimmy. Adaro masih melanjutkan lagi penguatannya, MDKA masuk dalam deretan top gainer dan juga BBYB baru saja kita ulas ini semuanya masuk dalam deretan top gainer pagi hari ini. Kemudian kita akan cermati saham-saham apa saja yang sudah mulai dilepas oleh investor. Ya, ada WOWS minus 6%, kemudian KBAG minus 2,67%, LMAS minus 1,87% dan INKP juga turun 0,33%. Apa yang bisa kita lihat dengan masuk dalam deretan top gainers pada saat mendekati level-level resisten yang sudah Anda sampaikan dari saham yang Anda rekomendasikan Mas Jimmy? Kita
profit taking saja atau bagaimana? Oke, jadi untuk saham-saham yang saya rekomendasikan ya, tadi sempat saya singgung mengenai potensial target harga seperti itu. Nah, ketika kita mencapai target harga, kalau kita misalnya seperti yang tadi saya rekomendasikan itu untuk trading ya, mulai hari ini seperti itu ya, kita bisa realisasikan untuk profitnya seperti itu kan. Kita memang gunakan untuk trading seperti itu. Namun kalau untuk investasi, ini kan beda cerita seperti itu karena lebih time period-nya lebih panjang. Baik, jadi cukup hati-hati saja kalau sudah menyentuh level-level resisten tadi begitu ya Mas Jimmy ya? Betul sekali. Nah, jadi mungkin kita bisa realisasikan profit seperti itu. Dan kita bisa mencari potensi dari saham lain. Baik, itu dia beberapa rekomendasi yang sudah masuk top gainer pagi hari ini. Ada Arto, kemudian juga BBYB yang trennya masih melanjutkan kenaikan kemarin. Dan tadi dikatakan cukup waspada apabila sudah menyentuh level resisten atau cuan berarti sudah Anda dapatkan. Kalau kita bisa masuk di level yang sudah disarankan berarti tadi ada sedikit buy on weakness untuk masuk di BBYB maupun juga di Arto-nya sendiri. Baik, menyikapi kondisi juga market hari ini, Mas Jimmy, rekomendasi dari strategi investasi yang perlu dicermati. Paling tidak ini tahun depan kita masih optimis. Apakah Anda masih menyarankan untuk investasi jangka panjang? Oke, tentu Mas Pras, saya masih menyarankan investasi jangka panjang ya seperti itu. Apalagi menyambut tahun 2022 ya, meskipun dengan beberapa catatan. Jadi tentu yang kita perlu pertimbangkan yaitu adalah kondisi varian dari Omicron, kemudian yang kedua terkait juga dengan tapering. Hal-hal ini akan mungkin sedikit mengganggu bursa saham Indonesia kita gitu ya. Tetapi kalau kita memilih dengan counterpartinya, yaitu adalah kalau kita melihat tahun 2022 sebagai tahun harapan recovery ekonomi seperti itu, dan kita memilih saham-saham yang atau emiten-emiten yang memiliki fundamental yang baik seperti itu, saya pikir itu tidak akan menjadi masalah yang major ya, tidak akan menjadi masalah yang sangat-sangat penting karena kita betul-betul membeli value atau kita berinvestasi terkait dengan value dari emiten tersebut. Baik, itu dia rekomendasi untuk jangka panjangnya yang perlu dicermati adalah sisi fundamental dan kinerjanya. Full year 2021 tentu bisa menjadi pilihan juga investasi untuk jangka panjang tentunya dalam menyikapi tahun 2022 mendatang. Mas Jimmy, terima kasih banyak Mas atas analisis dan rekomendasi saham yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Mas Jimmy.